Selanjutnya, dalam sebuah narasi visual, setiap elemen visual tidak hadir secara kebetulan, melainkan memegang peran tertentu dalam membangun cerita yang utuh, bermakna, dan efektif bagi audiens. Salah satu struktur yang paling umum adalah struktur linier, di mana narasi visual mengalir secara runtut dari awal hingga akhir, sehingga audiens dapat mengikuti cerita dengan jelas dan kronologis tanpa kebingungan. Selain itu, terdapat struktur non-linear yang memanfaatkan visual untuk melompat-lompat dalam waktu atau sudut pandang, menciptakan rasa penasaran sekaligus kejutan yang dibangun secara bertahap. Struktur ini sering digunakan untuk menarik perhatian audiens dan mengajak mereka berpikir lebih aktif dalam memahami cerita. Struktur lainnya adalah terfragmentasi, di mana cerita disajikan dalam potongan-potongan visual yang tidak langsung lengkap, sehingga audiens diajak menyusun sendiri makna dari setiap fragmen yang ditampilkan. Pendekatan ini sangat efektif untuk menyampaikan pesan yang bersifat abstrak atau emosional. Terakhir, terdapat struktur berbingkai, di mana sebuah cerita utama memuat cerita lain di dalamnya, dan visual berfungsi sebagai lapisan-lapisan makna yang saling mendukung, memperkaya pengalaman bercerita, dan memberikan kedalaman interpretasi bagi audiens. Selanjutnya, teknik narasi visual merupakan alat penting dalam seni dan desain yang membantu kreator menyampaikan cerita, konsep, dan emosi secara efektif melalui visual. Dengan penguasaan teknik yang tepat, sebuah karya tidak hanya terlihat menarik, tetapi juga mampu mengarahkan perhatian audiens dan memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Komposisi berperan mengatur elemen visual agar fokus cerita menjadi jelas, sementara warna digunakan untuk membangun suasana dan membangkitkan emosi. Tipografi membantu mempertegas pesan teks dan memberi karakter pada cerita, sedangkan simbolisme memungkinkan objek visual menyampaikan makna yang lebih dalam. Selain itu, gerak digunakan untuk mengarahkan mata audiens dan menciptakan dinamika, pencahayaan menghadirkan drama dan kedalaman, tekstur menambah kekayaan visual, dan perspektif memberikan kesan ruang serta sudut pandang yang memperkuat keseluruhan narasi visual. Di slide ini kita membahas tentang peran emosi dalam narasi visual. Kenapa emosi itu penting? Karena ketika kita melihat sebuah visual, yang pertama kali bekerja bukan hanya logika, tapi juga perasaan. Emosi inilah yang membuat audiens tidak sekadar melihat, tapi ikut merasakan pesan yang disampaikan. Yang pertama adalah empati. Dengan menghadirkan emosi, audiens bisa merasa lebih dekat dan terhubung dengan karakter atau situasi yang ditampilkan dalam visual. Mereka jadi lebih mudah memahami cerita karena merasa, oh, ini relate dengan saya. Kemudian ada memori. Visual yang mengandung emosi biasanya jauh lebih mudah diingat dibandingkan visual yang datar. Emosi membantu pesan menempel lebih lama di ingatan audiens. Selanjutnya dampak. Ketika emosi digunakan dengan tepat, pesan utama yang ingin disampaikan jadi terasa lebih kuat dan bermakna. Audiens tidak hanya paham, tapi juga merasakan efek dari pesan tersebut. Dan yang terakhir adalah keterlibatan. Emosi mendorong audiens untuk bereaksi, baik itu berpikir, berdiskusi, atau bahkan mengambil tindakan. Jadi, emosi berperan besar dalam membuat narasi visual menjadi lebih hidup dan efektif. Pada bagian ini kita membahas peran narasi visual dalam seni. Dalam dunia seni, narasi visual berfungsi sebagai media ekspresi sekaligus interpretasi. Artinya seniman tidak selalu menyampaikan cerita secara langsung atau eksplisit, tetapi seringkali menggunakan simbol dan visual yang terbuka untuk berbagai penafsiran. Ya, melalui narasi visual, karya seni bisa mewakili berbagai hal, seperti gagasan, kritik sosial, atau bahkan pengalaman personal dari senimannya. Cerita yang disampaikan pun tidak harus selalu linier, bisa juga berbentuk non-linier atau terfragmentasi, tergantung konsep dan pesan yang ingin disampaikan. Selain itu, narasi visual dalam seni bertujuan untuk memancing emosi dan refleksi dari audiens. Penikmat seni diajak untuk berpikir, merasakan, dan menafsirkan makna karya sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Sebagai contoh, karya seni instalasi atau mural bertema sosial sering menggunakan simbol visual yang kuat untuk menyampaikan pesan tertentu. Karya-karya ini tidak hanya dinikmati secara visual, tetapi juga mampu memprovokasi pemikiran dan mendorong terjadinya diskusi di antara penikmat seni. Selanjutnya, kita membahas peran narasi visual dalam desain. Dalam dunia desain, narasi visual tidak hanya soal tampilan yang menarik, tapi juga bagaimana visual tersebut memandu pengalaman pengguna, memperkuat identitas merek, dan mengarahkan tindakan secara efektif. Yang pertama adalah navigasi UI per U. Narasi visual membantu pengguna menjelajahi antarmuka digital dengan alur yang intuitif dan mudah dipahami. Dengan susunan visual yang tepat, pengguna tahu harus mulai dari mana dan langkah apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Kedua adalah kohesi brand. Narasi visual menghubungkan berbagai elemen visual, seperti warna, tipografi, dan ilustrasi, menjadi satu alur cerita yang konsisten. Hal ini membuat identitas dan pesan merek lebih kuat dan mudah dikenali.
Yang terakhir adalah interaksi dan konversi. Visual yang disusun dengan baik dan persuasif dapat meningkatkan keterlibatan pengguna, mendorong interaksi, dan pada akhirnya meningkatkan tingkat konversi dalam produk digital. Jadi, narasi visual dalam desain berperan penting untuk menciptakan pengalaman pengguna yang nyaman, memperkuat brand, dan membantu mencapai tujuan dari sebuah produk digital.